Pemerintah akhirnya beneran gerak cepat. Menteri Keuangan Prubaya Yudi Sadewa resmi nyatain perang terhadap impor pakaian bekas ilegal. Dan kali ini bukan cuma ancaman manis di depan kamera. Yang ketahuan, barangnya dimusnahkan, pelakunya kena denda dan penjara. Dan yang paling sadis, blacklist seumur hidup. Prubaya siap perang dengan importir baju bekas demi menyelamatkan industri tekstil dalam negeri. Satu pernyataan tegas kembali mengguncang dunia ekonomi nasional. Prubaya Yudi Sadewa menegaskan dirinya siap perang dengan para importir baju bekas yang selama ini merajalela di Indonesia. Pemerintah akhirnya beneran gerak cepat. Menteri Keuangan Prubaya Yudi Sadewa resmi nyatain perang terhadap impor pakaian bekas ilegal. Dan kali ini bukan cuma ancaman manis di depan kamera. Yang ketahuan, barangnya dimusnahkan, pelakunya kena denda dan penjara. Dan yang paling sadis, blacklist seumur hidup. Iya, seumur hidup. Prubaya bilang, kalau rantai pasoknya kita cekik di pelabuhan, pasar bawah bakal sepi sendiri. Alias yang disikat bukan pedagang kecil, tapi pemain besar yang selama ini sok aman di balik layar. Tujuannya, biar industri lokal bisa bernapas lagi. Biar UMKM gak terus kalah sama baju bekas impor harga 20 ribuan yang datangnya entah dari mana. Lucunya, kita sering teriak cintai produk Indonesia. Tapi giliran disuruh beli baju lokal, langsung nyari yang branded pre-love. Nah, sekarang Prubaya udah buka front baru. Perang bukan cuma lawan impor ilegal, tapi lawan mental murah yang suka ngeremehin produk sendiri. Sebentar lagi. Jadi udah ada pembicaraan sama Oh, kenapa nggak Menteri Perdagangan? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? maksudnya kan Kerjasamanya koordinasi untuk koordinasinya memberantasnya gitu. Pak. Kenapa memberatkan Menteri Perdagangan? Instrumennya di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak dari peraturan? Itu kan bea cukai, pasti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain ya. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang gitu? Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan. Alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan dibahas. Ya saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya nanti otomatis kalau itunya kurang kan suplainya kurang dia jual kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan. Kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri nantinya, UMKM kita lah. Pemerintah akhirnya beneran gerak cepat. Menteri Keuangan Prubaya Yudi Sadewa resmi nyatain perang terhadap impor pakaian bekas ilegal. Dan kali ini bukan cuma ancaman manis di depan kamera. Yang ketahuan, barangnya dimusnahkan, pelakunya kena denda dan penjara. Dan yang paling sadis, blacklist seumur hidup. Iya, seumur hidup. Prubaya bilang, kalau rantai pasoknya kita cekik di pelabuhan, pasar bawah bakal sepi sendiri. Alias yang disikat bukan pedagang kecil, tapi pemain besar yang selama ini sok aman di balik layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prubaya siap perang dengan importir baju bekas demi menyelamatkan industri tekstil dalam negeri. Satu pernyataan tegas kembali mengguncang dunia ekonomi nasional. Prubaya Yudi Sadewa menegaskan dirinya siap perang dengan para importir baju bekas yang selama ini merajalela di Indonesia. Ini bukan sekedar soal pakaian bekas, tapi tentang harga diri bangsa dan nasib jutaan pekerja tekstil dalam negeri. Selama bertahun-tahun, importir baju bekas telah menjadi luka lama bagi industri tekstil kita.
barang-barang sisa dari luar negeri masuk ke tanpa kendali, dijual murah, dan akhirnya membunuh pelan-pelan pabrik, konveksi, dan UMKM lokal yang menggantungkan hidup dari kain buatan sendiri. Nah, ini. Purbaya menyebut bisnis semacam ini bukan hanya merugikan negara, tapi juga menodai keadilan ekonomi. Katanya dengan tegas, kalau perlu kita perang melawan mafia impor baju bekas, karena mereka bukan membantu rakyat, tapi menghancurkan ekonomi rakyat, yaitu. Sebenarnya sih para importir itu tuh ya caranya menghambat ekonomi lokal sih. Itu. Kan semakin banyak importir atau semakin banyak produk-produk luar negeri yang masuk dalam Indonesia dengan harga murah, itu sama aja membunuh produk lokal kita. Kata-kata itu langsung bikin panas banyak pihak, karena di balik bisnis impor baju bekas ini diduga ada jaringan kuat yang melibatkan oknum pengusaha, aparat, bahkan pejabat tertentu. Mereka berlindung di balik alasan klasik, rakyat butuh baju murah. Wah, ini ya emang rakyat butuh baju murah sih, tapi kalau bajunya kita ambil dari luar negeri ya sama aja ya. Nanti baju-baju lokal, bikinan lokal ya nggak laku-laku, sama aja membunuh produsen-produsen lokal yang di Indonesia ya. Padahal kenyataannya yang untung bukan rakyat kecil, tapi para pemain besar di belakang layar. Sementara pekerja di pabrik tekstil dalam negeri satu persatu terpaksa dirumahkan. Bahkan banyak konveksi gulung tikar kalah bersaing dengan banjirnya barang bekas dari luar negeri. Ya, nih contohnya nih kayak kemarin pabrik Sirtek ya. Sirtek itu pabrik tekstil ya yang ada di Indonesia. Ya, gara-gara kalah bersaing sih sama baju-baju impor atau kualitas dari luar yang harganya murah itu. Terpaksa dia harus PHK besar-besaran ya. Langkah Purbaya ini jelas berani, karena melawan mafia ekonomi bukan hal yang mudah. Tapi kalau langkah ini berhasil, bukan hanya industri tekstil yang selamat. Jutaan lapangan kerja dan ekonomi lokal juga bisa bangkit kembali ya. Nih. Perjuangan Pak Purbaya harus kita dukung ya untuk mengangkat derajat perekonomian yang ada di Indonesia ini. Ini bukan perang biasa, ini adalah perang untuk menyelamatkan kemandirian bangsa agar kita tidak selamanya menjadi pasar bagi limbah negara lain. Maka ketika Purbaya bilang siap perang, ini bukan hanya tentang baju bekas, tapi tentang masa depan ekonomi Indonesia ya. Ini harus diperhatikan ekonomi Indonesia. Kita doakan saja semoga langkah ini tidak berhenti di kata-kata dan benar-benar menjadi aksi nyata untuk membangkitkan industri tekstil dalam negeri. Oke. Kita pokoknya dukung Menteri Keuangan kita ya, yang sekarang mulai memberantas para mafia baju bekas ini ya, importir baju bekas. Makanya kita tetap dukung. Oke. Gabungan dari Kementerian Perdagangan, Badan Intelijen Negara, dan BAIS TNI mengungkap praktik penyimpanan pakaian bekas impor ilegal di Bandung Raya. Sebanyak 19.000 balpres berhasil diamankan dengan nilai fantastis lebih dari 112 miliar. Operasi senyap yang digelar tim gabungan berhasil mengungkap 11 gudang penyimpanan balpres ilegal di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi. Petugas menemukan sedikitnya 19.391 balpres dengan nilai mencapai 112,35 miliar. Temuan terbesar ada di Jalan Industri 4 Cimahi dengan lebih dari 6.000 balpres senilai 44 miliar. Seluruh barang ilegal ini kini sudah disegel dengan tertib
niaga lain untuk mencegah pemindahan maupun penjualan ulang. Masuknya bal pres ilegal yang dijual jauh lebih murah membuat produk tekstil lokal sulit bersaing. Saat ini bal pres impor diperkirakan sudah menguasai hingga 20% pangsa pasar domestik. Jika tren ini terus dibiarkan, industri tekstil dalam negeri terancam kolaps dan PHK massal menjadi keniscayaan.